Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di kelas 4, yaitu di tema 2, subtema 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Jadi, sumber energi yang ada yang dibutuhkan makhluk hidup itu salah satu yang paling utama itu yang pertama adalah matahari. Nah, hampir semua makhluk hidup membutuhkan matahari. Contoh seperti kita manusia membutuhkan matahari ini, misalnya untuk menjemur pakaian sehingga pakaian yang basah cepat kering. Kalau yang kedua tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan ini membutuhkan energi matahari, yaitu untuk proses membuat makanan tumbuh-tumbuhan. Hewan juga butuh sumber energi matahari ini. Salah satunya untuk menjemurkan tubuh atau untuk mengeringkan tubuh setelah hewan tersebut mandi. Itu untuk matahari. Selain matahari, sumber energi yang ada itu yang kedua, yang terbesar adalah air. Air ini juga dibutuhkan makhluk hidup seperti kita hewan. Kalau hewan sama manusia ini butuh air untuk minum. Selain minum, untuk mandi. Kalau tumbuh-tumbuhan membutuhkan air ini untuk salah satu bahan tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanan. Oke, yang ketiga sumber energi lainnya yaitu angin. Angin dibutuhkan baik hewan maupun manusia itu biasanya untuk mengeringkan tubuhnya, atau juga salah satu guna angin atau udara ini untuk yang penting sekali bagi makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia, adalah untuk bernapas. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan juga sama, udara atau angin ini digunakan untuk bernapas, juga digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, kita lanjut ke materi. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Oke, ini perhatikan gambar ini. Ada sebuah keluarga sedang beraktivitas. Ada yang sedang menjemur pakaian, dan ada ini menjemur pakaian. Ada yang sedang berolahraga. Ada anaknya yang bayi ini lagi berjemur. Baiklah, kita lanjutkan. Ini ada latihan. Latihan ini berhubungan dengan gambar di atas ini. Kalian bisa menjawab latihan ini. Kalian sangat berhubungan dengan gambar ini. Jadi gambar ini panduan kalian untuk menjawab pertanyaan ini, baik pertanyaan yang ada yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baiklah, kita lanjut, yaitu nomor 1. Soalnya yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Kalian tulis di sini nanti. Oke,
Ini ceritanya, kita perhatikan gambar. Jadi cerita gambar ini adalah yang kalian bisa tulis di sini. Yang pertama yaitu sedang atau ibu sedang menjemur pakaian. Sedangkan ayahnya sedang berolahraga. Oke, selanjutnya lagi, anaknya sedang berjemur. Oke. Nah, kemudian berdasarkan gambar ini juga kita perhatikan. Nah, di sini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada O2, ada CO2, ada matahari. Jadi gambar ini menunjukkan juga proses tumbuhan membuat makanan. Nah, jadi itu jawaban untuk nomor 1. Nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 kita perhatikan soalnya. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Oke, jadi di sini yang pertama kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, di sini ada ibu sedang mengeringkan pakaian. Jadi manfaat matahari adalah kita tulis di sini. Tulis di sini. Manfaatnya mengeringkan pakaian. Jadi manfaatnya mengeringkan pakaian. Kemudian diminta di sini mengapa demikian, kemudian kemukakan alasan. Alasannya kenapa matahari bisa mengeringkan pakaian? Karena matahari menghasilkan energi panas. Nah, energi panas inilah yang dapat mengeringkan pakaian. Kemudian apa lagi? Nah, kita perhatikan gambar di sini yang kedua. Ini lagi berolahraga. Nah, jadi nomor 2 itu kita jawab aja. Berarti manfaatnya menghasilkan kalau olahraga itu kan menghasilkan keringat. Nah, jadi kenapa demikian? Karena matahari ini salah satu sumber energi panas. Panas inilah membuat tubuh kita berkeringat. Oke, selanjutnya apalagi di sini? Nah, di sini selanjutnya adalah bayi. Manfaatnya adalah menghasilkan. Jadi bayi berjemur ini manfaatnya menghasilkan vitamin D. Nah, apalagi yang ada di sini? Nah, di sini adalah kemudian fotosintesis, yaitu fotosintesis pada tumbuhan.
Nah, kenapa bisa demikian? Karena dengan panas matahari inilah bisa membuat atau memasak makanan pada tumbuh-tumbuhan. Oke, soal nomor 3. Nomor 3, perhatikan. Nah, di sini soalnya, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi sebutkan lagi contoh kegiatan lain yang manfaat matahari bagi kehidupan kita, selain tadi menjemur pakaian, selain olahraga, selain berjemurnya bayi. Nah, jadi selain itu adalah misalnya petani garam. Nah, petani garam membutuhkan matahari untuk mengeringkan air laut sehingga menjadi garam. Contoh lain. Selain itu apalagi, misalnya pengrajin atau pembuat ikan asin. Nah, dia membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan ikan asin tersebut. Kemudian apalagi, misalnya manfaat lain, matahari ini dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu juga contoh lain. Oke, kemudian ini selanjutnya perhatikan. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawabanmu di atas. Jadi kalian tulis lagi di sini, ini jawaban-jawaban yang tadi, yang ada 3 tadi. Jadi jawaban yang 1 ini. Nah, jadi jawaban nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3 ini kalian tulis semuanya di sini untuk jawaban nomor ini di kolom ini. Kalian isi di sini semua jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada bacaan. Coba bacaannya perhatikan. Kakak bacakan aja. Ini judul bacaan ini adalah Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji yang baru. Kamu bisa memasak dan makan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Oke, ini adalah bacaan. Tumbuhan ini adalah tumbuhan jagung ini. Jadi salah satu jagung. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada latihan, perhatikan. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Bagi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Bentuk peta pikiran di bawah ini sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, jadi kalian bisa meletakkan tulisan dan meletakkan gambar di sini. Nanti tempel aja gambar di sini masing-masing. Oke, kita cari manfaat yang pertama. Kita mulai aja misalnya dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kita tulis ini manfaatnya untuk apa? Untuk fotosintesis. Nah, ini tumbuh-tumbuhan. Cari nanti gambar fotosintesis, tempel di sini. Kemudian
hewan. Manfaatnya untuk apa? Matahari ini yaitu untuk mengeringkan bulunya di saat basah. Jadi mengeringkan tubuh aja, mengeringkan tubuh. Nah, selain itu apalagi bagi hewan ini, berarti selain mengeringkan tubuh, matahari ini dimanfaatkan sebagai untuk menguatkan tulang. Jadi bukan hanya sekedar manusia saja, hewan juga butuh menguatkan tulang. Nah, bagi tumbuh-tumbuhan apa manfaat matahari? Kalau tumbuhan yang hidupnya di air seperti eceng gondok, nah ini manfaatnya untuk penguapan sehingga dia tidak tenggelam di dasar air, sehingga dia bisa terapung, jadi daunnya selalu kering. Nah, karena sinar matahari. Nah, itu dia. Kemudian bagi manusia manfaat matahari sama, yaitu misalnya untuk mengeringkan pakaian, apalagi sebagai sumber energi listrik tenaga surya. Jadi listrik surya, tenaga surya atau matahari. Nah, inilah alternatif jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini oke, perhatikan di sini ada gambar. Nah, perhatikan. Oke, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjual. Nah, perhatikan gambar di sini dan sampaikan hasil pengamatan kepada teman di sebelahmu. Nah, jadi di sini nih, gambar ini salah satunya aktivitas membakar jagung. Nah, nanti berdasarkan gambar ini menjadi patokan atau panduan untuk kalian menjawab soal ini. Nah, jadi soal ini bisa dijawab berdasarkan gambar. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, kalau permintaan jagung tinggi, ini otomatis akan terjadi yang namanya harga akan mahal. Harga akan mahal. Nah, selain itu apa yang akan terjadi? Nah, ini akan langka, akan susah dicari jagung ini. Jagung akan langka. Nah, itu dia. Kemudian nomor 2, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, otomatis agar terpenuhi berarti kita akan menambah lahannya lagi untuk bertani jagung ini. Jadi tingkatkan pertanian jagung ini, ditingkatkan. Jadi ditingkatkan kan penanaman jagung ini. Jagung. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lain alternatifnya? Nah, alternatifnya mungkin bisa diimpor dari luar negeri yang banyak jagungnya masuk ke tempat kita, boleh. Dan kemudian apalagi alternatifnya? Yang paling tidak kita harus berhemat, harus jangan terlalu berlebih-lebihan menggunakan jagung tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.